Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Zaki dengan NIM 24060300052. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang transformasi digital, tantangan dan peluang dalam manajemen olahraga. Apa itu transformasi digital dalam olahraga? Transformasi digital itu artinya mengubah cara kerja organisasi olahraga dengan memanfaatkan teknologi digital, teknologi terbaru. Dulu teknologi hanya dipakai untuk siaran TV atau pencatatan skor, tapi sekarang jadi bagian inti dari manajemen klub dan kompetisi. Bagaimana sih bentuknya? Contohnya interaksi penggemar dengan klub. Klub menggunakan media sosial dan aplikasi untuk berkomunikasi langsung dengan fans, seperti kuis, konten-konten media sosial, dan juga konten eksklusif dan promo merchandise. Lalu ada sport analisis. Data dari sensor dan video AI membantu pelatih menganalisis performa atlet, mencegah cedera, dan menemukan bakat baru. Lalu ada teknologi yang namanya Smart Stadium atau stadium pintar, stadion yang dilengkapi seperti wifi yang cepat, tiket digital, dan sistem cashless atau non tunai yang memberikan pengalaman menonton lebih nyaman. Selanjutnya yaitu ada tantangan. Meskipun transformasi digital memiliki banyak benefit, memiliki banyak manfaat, dan membantu manusia, tantangan transformasi digital juga tetap ada, seperti biaya investasi yang tinggi, seperti untuk infrastruktur stadion pintar atau software analitik. Lalu ada kurangnya SDM yang menguasai teknologi. Ini memang menjadi masalah yang umum. Yang ketiga itu adanya budaya organisasi yang sulit dirubah, terutama dari pihak yang masih mengandalkan intuisi dibanding data. Lalu ada masalah keamanan dan data privasi, dan juga integrasi sistem yang rumit karena banyak platform yang saling tidak terhubung. Selanjutnya yaitu peluang dari transformasi digital. Transformasi digital juga memberikan beberapa peluang, seperti peningkatan pendapatan klub. Jadi teknologi digital itu membantu menciptakan berbagai sumber pendapatan baru, seperti penjualan NFT, turnamen e-sport, atau konten eksklusif berbayar di aplikasi di sebuah akun klub tersebut. Bahkan penjualan tiket dan merchandise kini bisa menggunakan sistem dynamic pricing, di mana harga menyesuaikan permintaan. Lalu peluang berikutnya yaitu menjangkau pasar global melalui media sosial dan platform digital. Klub kecil pun bisa dikenal hingga ke luar negeri. Contohnya, klub lokal bisa memiliki fans dari Asia, dari Eropa, atau dari negara-negara lain dengan konten kreatif di suatu media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Ini memperluas peluang sponsor dan bisnis dari suatu klub tersebut. Lalu ada efisiensi operasional. Dengan sistem otomatisasi dan cloud management, pekerjaan administrasi bisa dilakukan cepat dan akurat. Tim bisa bekerja jauh lebih baik dan juga bisa bekerja dalam jarak jauh, dan biaya operasional bisa ditekan. Lalu ada pengalaman penggemar lebih baik. Penggemar kini tidak hanya menonton, tetapi juga bisa berinteraksi dengan fitur atau kuis digital. Fans bisa merasakan jadi bagian dari klub tersebut dan menciptakan loyalitas yang lebih kuat dan pengalaman yang lebih personal. Teknologi juga membuka peluang untuk edukasi digital, seperti pelatihan online, webinar, dan kursus kepelatihan yang bisa diakses lebih luas. Ini membantu mencetak generasi baru tenaga olahraga
yang melek teknologi. Lalu ada strategi optimalisasi transformasi digital. Agar transformasi digital itu benar-benar sukses dan berkelanjutan, organisasi atau klub olahraga perlu strategi yang matang, seperti memiliki visi digital yang kuat dan dari pimpinan. Semua perubahan harus dimulai dari atas. Pemimpin klub atau organisasi perlu memiliki visi jelas tentang arah digitalisasi, jadi bukan hanya sekedar ikut tren saja. Lalu ada investasi pada sumber daya manusia dan pelatihan digital. Klub atau organisasi harus mulai merekrut orang yang ahli di bidang teknologi seperti data analisis dan digital marketer, serta memberikan pelatihan bagi staf lama agar tidak tertinggal. Lalu ada pendekatan bertahap atau pilot project. Jadi jangan langsung besar-besaran, mulailah dengan proyek-proyek kecil, misalnya digitalisasi sistem tiket atau data latihan. Lalu kembangkan jika terbukti berhasil. Lalu ada fan-centric approach atau berorientasi dengan para penggemar. Jadi semua inovasi harus berpihak pada penggemar. Jadi menanyakan kepada penggemar apakah teknologi ini membuat pengalaman merasa lebih baik atau lebih seru atau lebih mudah. Jadi suatu klub atau organisasi itu kita menerima feedback dari penggemar itu sendiri agar organisasi atau klub tersebut semakin maju. Kesimpulannya yaitu transformasi digital itu bukan sekedar tren sementara, tetapi kebutuhan strategis bagi manajemen olahraga modern. Teknologi kini menjadi tulang punggung yang membantu klub untuk bisa bekerja lebih efisien, lebih mudah, menjangkau lebih luas, mengambil keputusan lebih tepat, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan para penggemar.